Ciri-ciri malam Lailatul Qadar menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh umat muslim. Pasalnya, tidak ada yang tahu dengan tepat mengenai waktu datangnya malam yang dikatakan lebih baik dari 1000 bulan ini. Dengan mengetahui ciri-ciri malam tersebut, maka akan sangat membantu umat muslim dalam memaksimalkan amalan ibadahnya. Dirahasiakannya waktu Lailatul Qadar ini, tentunya memiliki hikmah yang bisa diambil oleh seorang muslim. Di antaranya, dengan tidak mengetahui waktu pasti datangnya malam tersebut, maka seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh dalam melakukan segala amal ibadahnya, agar tidak terlewatkan sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Berdasarkan hadis yang sahih, Lailatul Qadar akan terjadi di salah satu malam di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka, selama periode waktu tersebut umat muslim seharusnya berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari amalan yang dikerjakannya pada malam Lailatul Qadar. 1. Malam ganjil di antara 10 malam terakhir Ramadan. Meskipun waktu pasti terjadinya Lailatul Qadar tidak diketahui, namun beberapa hadis menyebutkan bahwa malam ini terjadi di salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka, malam tersebut bisa saja terjadi pada malam ke-21, 23, 25, 27, atau bahkan 29. Meskipun malam ganjil menjadi salah satu dari ciri-ciri malam Lailatul Qadar, namun beberapa ulama juga menyebutkan untuk tidak hanya terfokus pada malam-malam ganjil saja. Hal ini karena sebaiknya kita memaksimalkan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yang terpenting adalah lebih fokus dan bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amal ibadah di waktu tersisa agar tidak melewatkannya. Ciri-ciri yang satu ini cukup mudah digunakan untuk menjadi penanda datangnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Namun, sebagian umat muslim yang lain biasanya baru menyadari keadaan di malam tersebut setelah berlalu. Hal ini umumnya dilakukan dengan membandingkan keadaan langit di suatu malam dengan malam-malam berikutnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 2. Keadaan alam tenang dan hening. Lailatul Qadar adalah momen yang istimewa bagi umat muslim. Pasalnya, malaikat yang banyak jumlahnya termasuk Jibril turun ke bumi untuk mengatur berbagai urusan dan mendoakan orang-orang yang beribadah, berzikir, berdoa, dan belajar ilmu agama. Maka, bumi pun menjadi padat dan sesak di malam tersebut oleh para malaikat. Turunnya para malaikat ke bumi juga memberikan keberkahan di malam tersebut. Maka, tidak heran jika banyaknya malaikat yang datang ke bumi dan doa-doa mereka untuk umat muslim menjadikan alam semesta lebih tenang dan hening yang menjadi salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Saat menjumpai malam yang tenang dan hening, tentu ini menjadi kesempatan yang tepat bagi seorang muslim untuk lebih khusyuk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Suhu udara tidak terlalu dingin, maupun terlalu panas. Keadaan alam yang tenang dan lebih hening, ternyata juga mempengaruhi suhu udara di malam yang mulia ini. Pada malam Lailatul Qadar, suhu udara di bumi tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin, sehingga sangat mendukung untuk melakukan amalan ibadah yang perlu dilakukan dengan khusyuk. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat dari Ibnu Abbas rahimahullah. Di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bahwa Lailatul Qadar merupakan malam yang tentram dan tenang serta tidak terlalu panas ataupun dingin. Sementara itu, pagi harinya sang fajar terbit dengan sinar yang berwarna merah. Setelah memperhatikan keadaan malam yang tenang dengan suhu udara yang sejuk dan nyaman, umat muslim biasanya akan memperhatikan kondisi terbitnya fajar di pagi harinya, untuk memastikan bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam tersebut. Bisa memperkirakan datangnya malam mulia ini dengan memperhatikan ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang terjadi, tentu menjadi kepuasan tersendiri bagi seorang muslim. 4. Angin berhembus dengan lembut. Karena keadaan di malam Lailatul Qadar tenang dan hening, maka hembusan angin yang datang di malam itu pun bisa dengan mudah dirasakan. Ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa datangnya Lailatul Qadar ditandai dengan berhembusnya angin yang lembut. Cuaca berangin sangat umum terjadi di malam hari, sehingga membuat orang-orang yang berada di luar rumah merasa kedinginan. Namun, inilah salah satu keistimewaan dari malam yang penuh dengan keberkahan,
karena Allah menjadikan angin yang bertiup di malam tersebut tidak menyusahkan umat muslim. Allah memberikan angin yang berhembus secara lembut di malam Lailatul Qadar agar semua orang bisa merasakan kesejukan di malam yang dipenuhi dengan rahmat ini. Sehingga mereka semakin bersemangat dan nyaman untuk beribadah, berzikir, dan melakukan berbagai kebaikan lainnya. Angin seperti ini juga tidak akan berpengaruh banyak pada umat muslim yang pergi ke masjid di malam hari, walaupun mereka bisa merasakan hembusan angin tersebut. 5. Matahari terbit sempurna. Matahari akan terlihat terbit dengan keadaan yang sempurna, namun cahayanya cenderung lebih redup. Sehingga sinar matahari yang menyinari seluruh penjuru bumi juga tidak terasa menyengat. Hal ini disebutkan oleh hadis riwayat Muslim, dari Ubay bin Ka'ab, di mana Rasulullah menyampaikan, bahwa keesokan hari setelah Lailatul Qadar, matahari terbit dan meninggi bak nampan. Kondisi matahari ini tentu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya memberi ketenangan dan kenyamanan pada malam harinya saja. Akan tetapi, juga sampai kepada pagi harinya dengan sinar matahari yang tidak akan membuat orang-orang merasa kepanasan. 6. Kenikmatan dalam beribadah. Setiap muslim yang sadar akan kemuliaan malam Lailatul Qadar, tentu tidak akan melewatkan kesempatan berharga ini untuk melakukan lebih banyak amalan ibadah. Bahkan, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan seharusnya menjadi motivasi seorang muslim untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar bahkan bisa dirasakan oleh umat muslim, yakni mereka bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah di malam tersebut. Mereka fokus dan bersungguh-sungguh sehingga berbagai macam ibadah yang dilakukan bisa terasa khusyuk. Rasa hikmat untuk menghambakan diri di hadapan Allah, serta ketenangan ini juga diperoleh karena malam ini aman dari berbagai gangguan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tersebut, benar-benar memberikan kesempatan kepada makhluknya untuk bisa merasakan kenikmatan di hati atas ibadah yang dilakukan. Nikmatnya beribadah ini pun tak hanya dirasakan oleh manusia, bahkan makhluk lain di muka bumi seperti hewan dan tumbuhan, juga bisa merasakan keberkahan malam Lailatul Qadar. Sehingga mereka juga mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun manusia tidak bisa melihatnya. Setelah mengetahui ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar, maka kita pun harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Maka, ada beberapa ibadah yang harus dilakukan di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Melalui sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan kaum muslim untuk memburunya di 10 malam ganjil akhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut penjelasan beberapa amal ibadah sebagai cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 1. Itikaf di masjid. Diriwayatkan dari hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. 2. Mendirikan sholat Lailatul Qadar. Anjuran sholat pada malam Lailatul Qadar bersandar pada hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi dan Ahmad. 3. Tadarus Al-Quran. Cara mendapatkan Lailatul Qadar lainnya adalah dengan tadarus Al-Quran. Dalam artian, membaca, mempelajari serta memahami Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dan pandai dalam membacanya, ia bersama para malaikat yang mulia. Dan yang membaca Al-Quran dengan mengejanya, ia membacanya dengan sulit, ia mendapatkan 2 pahala. 4. Berzikir dan berdoa. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui Lailatul Qadar, apakah yang aku ucapkan di dalamnya? Beliau bersabda, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Mulia. Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad.
5. Istighfar. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Sungguh, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Abu Hurairah. Bacaan istighfar di malam Lailatul Qadar bisa dengan lafaz istighfar yang umum dibacakan. 6. Bersedekah. Umat Islam juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan." Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Memberi makan buka puasa kepada orang lain. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari seluruh hal yang telah disampaikan, maka baiknya kita kembalikan segala sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho-Nya. Yang terpenting adalah, seluruh amalan-amalan yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan ini, akan selalu kita terapkan pada bulan-bulan lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Like, komen dan subscribe.